pada sistem komputer, dan tentu saja nanti akan terkait dengan eh, apa namanya I/O subsystem dari suatu sistem operasi, ya. Secara umum materi I/O itu tidak sedalam materi proses manajemen ataupun memory management, sehingga saya rencanakan ini eh, penyampaian materi ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam, sehingga nanti jam 16.00 ataupun ya sekitar 16.00, 16 lewat 10, kita mulai kita akan adakan kita mulai ya kuis kedua yang kalian bisa kerjakan dalam waktu 40 menit. Kemudian juga saya hendak mengingatkan bahwa minggu depan ya pada kuliah pertemuan ke-13 itu nanti akan digunakan untuk presentasi kelompok ya, dan itu juga sesuai dengan memang materi EPKPS untuk kuliah pertemuan ke-13. Kita akan membahas apa namanya berbagai implementasi dari sistem operasi ya, dan itu sesuai juga dengan topik kajian kelompok kalian kan, bahas proses manajemen pada Linux, bahas proses manajemen pada Windows, bahas memory management pada Linux, memory management pada Windows ya, seperti itu. Uh, jadi nanti kalian upload laporan tugas kelompok di e-learning, kemudian saat uh, sesi perkuliahan kalian paparkan ya. Jadi kalian siapkan juga uh, ini ya file PowerPoint kalian untuk kalian gunakan saat presentasi kelompok. Dan itu sifatnya nanti interaktif. Saya yang nanti akan moderasi, sehingga nanti juga apa namanya bisa ada pertanyaan dari siswa terkait dengan paparan hasil kajian kalian. Karena keterbatasan waktu, kemungkinan uh, akan dibatasi ya paparan kelompok itu sekitar 10 menit sampai 15 menit ya, maksimal 15 menit. Kalau bisa selesai dalam waktu 10 menit, uh, karena semua paparan harus selesai dalam waktu uh, 2 kali 50 menit waktu perkuliahan. Worst case-nya adalah 2 kali 60 menit. Uh, Bagaimana progres kajian kalian? Semestinya sudah setengah jalan ya, tuh harapan saya sih sudah 70% progresnya, sehingga kalian nanti tinggal menyiapkan materi paparan dan koordinasi di antara anggota kelompok. Uh, Bagaimana progresnya? Ada yang bisa memberitahu ke saya? Besok baru mulai, Pak. Kok baru mulai? Itu kan sudah diumumkan sejak kapan itu? Kuliah pertemuan ke-9 ya, kalau nggak salah. 9 atau 10. Plus sekarang ada libur panjang ya, mesti bisa juga dicicil. Uh, Ya saya sih harapan saya sih sebenarnya sudah dimulai, jadi sekarang tinggal finalisasi. Jadi saya agak terkejut juga ketika ada yang baru mau mulai. Yang lain bagaimana? Kelompok satu siapa kelompok satu? Kelompok satu belum tahu? Nomor kelompok kalian bisa lihat di e-learning kan. Kemudian nomor kelompok nanti akan diarahkan ke topik tertentu seperti di handout eh, tugas kelompok yang saya upload di e-learning ya. Kelompok 2 mengerjakan apa, kelompok 3 mengerjakan apa, kelompok 4 mengerjakan apa, dan seterusnya. Oke, kelompok satu siapa anggotanya? Nggak tahu? Eh
Stephen Indriano anak kelompok apa? Kelompok berapa? Kelompok 6. Oh, 6. Gimana progresnya? Belum, Pak. Kemungkinan hari ini. Iya, Jonathan Henry kelompok berapa? Jonathan Henry kelompok berapa? Jadi ini tugas yang relatif besar ya, karena Anda kan diminta membaca terlebih dahulu. Kemudian Anda mengkaji, kemudian Anda mesti menuliskan laporan, kemudian menyiapkan bahan paparan, kemudian Anda paparkan, ya. Jadi bukan sesuatu yang sederhana dan bisa dilakukan dalam waktu singkat, ya, sistem kebut semalam, ya. Khususnya kalau saya menemukan plagiarisme, itu saya nggak segan-segan akan potong nilainya, ya. Jadi kalian jangan melakukan cara-cara copy and paste, ya. Oke, kelompok 1 siapa? Nggak ada yang mengaku sebagai kelompok 1? Nggak ada yang tahu siapa kelompok 1? Ledio Vico Yudis kelompok 1, Farel Dinarta kelompok 1, Axel Ferdinand kelompok 1, Brian Ricci Irawan kelompok 1. Apakah nggak ada yang hadir saat ini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kenapa tadi tidak menjawab? Bisa. Maaf, Pak. Kelompok kami juga baru mulai, Pak. Ya udah. Oke. Oke, saya ingatkan aja ya. Kalian harus bekerja keras dalam 1 minggu ini. Jangan coba-coba mau melakukan cara pintas ya. Jadi ini benar-benar kalian lakukan dengan serius. Oke, itu reminder dari saya. Sekarang saya kembali lagi ke materi perkuliahan. Oke, kita sudah membahas banyak hal ya pada sistem operasi. Kita sudah membahas proses manajemen, memory management, itu 2 topik yang sangat banyak isinya. Kemudian lalu kita sudah membahas juga file system atau sistem berkas untuk penyimpanan data yang sifatnya permanen. Sekarang kita masuk ke input output, karena yang namanya sistem komputer dia akan berkomunikasi, berinteraksi juga dengan pihak luar, ya. Dan itu dilakukan melalui ya berbagai I/O devices atau peripherals ya yang tersambung ke suatu sistem komputer, ya. Dan ini contoh gambaran sederhana ya dari suatu sistem komputer. Ada CPU, ya, ada memori ya. Jika main program kan dijalankan dengan mengambil instruksi yang ada di memori. Kemudian dalam contoh ini juga ada 3 devices ya yang sambung ke suatu ini, dan dia dapat berkomunikasi dengan kontrol lainnya ya, seperti CPU ya. CPU juga suatu controller yang berupa istilahnya sistem controller. Dan tantangan untuk OS ya, sebagai alat bantu dari bagaimana sistem komputer ini bekerja, tentu saja karena ada banyak ya I/O device yang bisa
sambungkan dan juga karakteristiknya berbeda-beda. Ya. Maka hal tersebut juga harus dipahami dalam hal kita mengembangkan modul-modul yang merupakan I/O subsystem dari sistem operasi kita. Nah, dari yang gambar yang sederhana yang saya tampilkan di slide sebelumnya, kita bisa berikan penjelasan ya dari berbagai komponen yang terlibat. Kita lihat ada sistem bus, dan tentunya dalam suatu sistem komputer ada beberapa ya bus yang digunakan untuk berkomunikasi. Di contoh tadi itu hanya suatu gambaran sederhana saja. Ya apa yang dimaksud dengan bus itu sendiri ya, itu sebenarnya adalah suatu sirkuit ya. Jadi kalau kita bedah itu ada sambungan-sambungan wire ya. Dan juga protokol dalam dia memanfaatkan berbagai wires pada sistem bus tersebut. Ya, jadi harus ada suatu kesepakatan antara I/O device ya untuk dia dapat berkomunikasi dengan CPU, protokol apa yang digunakan. Dia ada PCIe bus, ISA bus dan lain-lainnya. Kemudian I/O devices ya, ini beberapa contoh I/O devices ya, yang umumnya kita lihat ya, ada disk drive, printer, scanner dan lain-lain, ataupun yang tampaknya tidak terlihat langsung ya, misalnya clock ya, ini juga termasuk sebagai I/O device. Nanti kita lihat lagi bagaimana clock itu bekerja. Kemudian juga CPU bisa mengirimkan instruksi ya, apakah in atau out ya, in untuk dia menerima data ataupun out untuk dia mengirimkan data dengan I/O device ini. Tentunya dia lakukan dengan dia berkomunikasi dengan controller dari I/O device tersebut. Ya. Misalnya contoh tadi saat sesi praktikum kita lihat bahwa CPU bisa berkomunikasi dengan DMA controller, ya, di mana dia bisa memberikan instruksi ya ke DMA controller apa yang mesti dilakukan, komennya apa, source address-nya apa, destination address-nya apa, kemudian data apa yang akan dipertukarkan. Ya. Dan di dalam controller itu ya ada beberapa register ya yang umumnya tersedia ya, ada status register untuk indikasi apakah sudah device to BC atau ready, control register, jadi kalau mau mengirimkan komen itu akan dikirimkan ke control register, kemudian register untuk data in dan data out. Nah, mekanisme komunikasi antara CPU kita ya dengan I/O device, misalnya dengan controller itu I/O device, ada yang menggunakan mekanisme polling atau program I/O, ada juga yang menggunakan mekanisme interrupt atau interrupt driven ya. Termasuk ketika kita menggunakan DMA ya, atau direct memory access, itu juga di awal dan di akhir dari transfer data itu juga memerlukan koordinasi dengan CPU dan memanfaatkan interrupt. Tapi secara umum ada perbedaan ya antara apa yang kita maksud dengan interrupt driven communication dan direct memory access. Itu juga nanti akan kita lihat juga ya perbedaannya. Nah, ini satu tabel yang saya ambil dari Tannenbaum ya, yang menunjukkan luasnya perbedaan ya karakteristik antara berbagai I/O device yang bisa kita sambungkan ke sistem komputer kita. Khususnya di sini kita lihat dari data rate-nya ya, itu sangat bervariasi dari I/O device yang sangat lambat ya, seperti keyboard, karena ini kan tergantung pada kecepatan manusianya ya yang mengetik, dan sampai device yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Dan ini semua tentu saja harus di-handle ya oleh I/O subsystem pada kernel OS kita. Ya. Terlihat di sini memang salah satu aspek penting yang mesti kita perhatikan, buffering ya, buffering pada I/O subsystem dari kernel OS kita. Ya. Nah, terkait dengan address space ya, ruang pengalamatan, tentunya kalau kita bicara
I/O ya, akan ada alamat yang kita dedikasikan untuk I/O port dari I/O device kita. Ya. Ada istilah I/O port space ya. Bisa dibuat terpisah ya antara apa namanya address untuk I/O dan address untuk memori. Bisa juga I/O portnya dipetakan ya, di map ke memory address space ya, sehingga komen ataupun pengalamatan dalam hal kita mengakses memori akan sama dengan pengaksesan I/O port ya. Contohnya seperti yang di sini. Bisa juga hybrid ya, dia ada sebagian yang dipetakan ke memory address space, ada juga yang port-port tertentu yang dibuat dedicated untuk I/O port dari device tertentu. Ya. Nah, ini contoh memory map I/O ya. Ada yang menggunakan konsep single bus, ada yang menggunakan konsep dual bus. Jadi kalau contoh di sini kan single bus, kelebihannya itu dia lebih hemat ya dalam hal penggunaan bus, tapi keterbatasannya ini terjadi contention ya antara CPU ketika mengakses memori dan CPU ketika mengakses I/O. Kalau dibuat terpisah seperti ini ya, jadi ada jalur yang high bandwidth ya untuk menghubungkan langsung CPU dan memori ya. Ya, sedangkan jalur ini kemungkinan digunakan bukan kemungkinan ya, memang bisa dimanfaatkan untuk I/O device-nya mengirimkan ataupun menerima data ke memori. Jadi dalam artian di sini aktivitas CPU dalam mengakses memori tidak begitu terganggu dengan mekanisme komunikasi antara I/O dengan memori. Nah, ini ketika kita menggambarkan perangkat I/O dengan layering pada OS kita ya. Kalau tadi kan kita bicara ada perangkat I/O dengan controllernya masing-masing tersambung ke sistem bus dari suatu sistem komputer. Nah, di sini kita ilustrasikan ya bagaimana suatu device, di setiap device itu ada hardware controllernya ya. Kemudian yang namanya controller itu untuk dia dapat berkomunikasi, kita harus sediakan software yang terkait dengan controller ini ya. Disebut dengan driver. Ya, misalnya kalau kita install suatu printer ya, akan ada software printer driver yang memungkinkan pihak luar berkomunikasi dengan printer controllernya ya. Yang namanya driver bisa disiapkan oleh manufacturer dari hardware-nya ya, untuk kemudian disertakan pada kernel OS-nya. Bisa juga sudah disediakan oleh OS-nya sendiri ya. Misalnya kalau menggunakan Windows atau menggunakan Linux, bisa saja sudah tersedia ya driver yang terkait dengan device yang ingin kita sambungkan ke sistem komputer kita. Tapi kalau tidak, ya ini drivernya harus di-install secara terpisah. Nah, driver inilah yang nanti akan berkomunikasi dengan I/O subsystem dari kernel OS kita. Ya. Di atasnya program kita ya, user program. Program terjemahkan menjadi proses, dia akan kalau dia perlu mengakses I/O device ya, dia harus pindah ke kernel terlebih dahulu. Ya, mekanismenya itu dia dengan memanggil suatu sistem call ya, kalau kalian masih ingat di kuliah-kuliah awal, dengan memanggil suatu sistem call tertentu, maka nanti akan ditangani oleh kernel, dia akan mencari I/O device yang mana
dan maka kernel akan menghubungi driver yang terkait untuk kemudian berkomunikasi dengan controller yang dimaksud. Nah, ketika kita membahas I/O subsystem ya dari OS kita bisa bagi-bagi menjadi sejumlah layer ya. Jadi layer ini program ya. Jadi program yang melakukan tugas tertentu ya. Dan yang namanya software di semua dia akan berjalan di atas hardware. Nah, ada modul program yang menjalankan interrupt handlers ya. Karena kan hardware itu I/O device itu dia perlu mengirimkan interrupt untuk memberikan notifikasi ke CPU ya. CPU kemudian mengarahkannya kepada handler tertentu. Kemudian ada device drivers ya. Kenapa perlu ada device drivers pada kernel OS kita? Karena drivers inilah yang bisa berbicara dengan controller dari perangkat I/O kita. Ya. Nah, di atasnya ini akan ada program, ya, modul program yang kita sebut sebagai device independent operating system software. Ya, jadi dia independen dengan device apa yang digunakan di bawahnya, ya. Dia akan menyediakan interface yang seragam untuk user level software-nya. Ya, misalnya dia menyediakan interface untuk sistem call write misalnya, ya. Jadi user pas saat membuat program dia akan menulis write ya ke suatu file data apa ya, jumlah datanya berapa ya dan seterusnya. Nanti device independent software inilah yang akan menerjemahkan ini write kemana ya. Kalau dia ke I/O tentu saja dia bukan tulis ke sebuah file ya, tapi dia akan write ke suatu sistem file yang mengabstraksikan suatu perangkat I/O. Ya. Kalau perangkat I/O itu adalah suatu hard disk ya tertentu ya, maka dia akan panggil device driver yang terkait dengan hard disk tersebut untuk kemudian dilakukan penulisan data. Dengan kata lain dia akan send data ke hard disknya untuk ditulis. Oke. Nah, ini penjelasannya ya, apa yang maksud dengan device driver. Jadi dia spesifik ya untuk hardware tertentu. Jadi ini yang memungkinkan nanti sistem kita itu berkomunikasi dengan controller pada hardware dari I/O device tersebut. Tentu saja code-nya harus loadable ke kernel dari OS kita. Nah, device independent software ini ya, dia melakukan berbagai hal ini ya. Dan dua hal penting yang saya sampaikan tadi di slide sebelumnya adalah ini ya, uniform interfacing. Dia memberikan antarmuka yang seragam kepada user level I/O software. Ya, apakah dia menggunakan sistem call write, read, dan lain-lain. Kemudian bufferingnya juga penting ya untuk diperhatikan. Kenapa kita perlu buffering? Ya itu tadi yang saya sampaikan juga di slide awal. Data rate-nya kan sangat bervariasi antara I/O device yang satu dengan di I/O device lainnya yang tersambung ke sistem komputer kita. Ya. Dan untuk memastikan tidak ada data yang hilang dan lainnya dan tercapainya kinerja yang diinginkan, diperlukan suatu buffering. Ya. Dan beberapa aktivitas lain yang dilakukan oleh device independent I/O software. Ini ya interface yang seragam itu ya, itu bisa kita lihat analoginya ya dari gambar ini ya. Kalau kita gunakan standar interface-nya, ya, maka apapun device-nya yang tersambung pada sistem komputer kita, user I/O software-nya, user level I/O software-nya dia akan menggunakan sistem call yang seragam.
Kalau bicara buffering, nah ini eh, kalau kita lihat layernya ya dari hardware, kemudian kernel space, user space, ada beberapa cara ya meletakkan buffer. Yang paling sederhana itu yang nomor A ini tidak ada buffering. Ya. Nah ini risikonya data bisa hilang dengan mudah ya. Kalian perhatikan kan, misalnya modemnya generate data. Iya, pas saat user prosesnya mendapatkan jatah CPU, dia bisa memproses data dari modem ini. Begitu CPU-nya pindah ke user proses yang lainnya, ya data ini bisa hilang begitu saja ya, karena tidak ada tempat untuk menampungnya sementara. Kecuali kalau kita bicara suatu sistem embedded di mana hanya satu buah program yang berjalan ya, dan dia terus-menerus menggunakan CPU, bisa saja eh, tipe A ini digunakan ya. Cara lain adalah menyediakan buffer ya, menyediakan buffer tapi di user proses seperti ini ya. Oh, tadi saya kurang ya, kalau yang ini di user proses tidak ada buffer. Dalam artian A dan B ini mirip juga, karena user proses ini belum tentu dia terus-menerus mendapatkan data CPU. Tapi bedanya yang A dan B ini, ketika kedua-duanya sama-sama mendapatkan jatah CPU, yang lebih besar berisiko datanya hilang adalah tanpa ada buffer, sedangkan yang ini memungkinkan datanya sementara di buffer terlebih dahulu ya, user proses, ketika misalnya dia melakukan hal yang lainnya atau kecepatan CPU tidak match dengan data rate dari modemnya. Cara lain adalah menyertakan juga buffer di kernel ya. Dan ini lebih aman. Kenapa? Karena ketika suatu proses sudah habis data CPU-nya, sehingga CPU menjalankan proses yang lainnya, data yang dikirim oleh modem ini itu sementara bisa disimpan dulu di buffer pada kernel. Ketika user proses kembali mendapatkan data CPU, dia bisa mendapatkan kembali data yang sebelumnya disimpan di kernel buffer. Ya. Dan memungkinkan juga untuk melakukan double buffering. Ya. Kenapa kita melakukan double buffering? Karena bisa saja ketika user proses sedang intensif mengakses buffer yang satu, ya, data lainnya yang dikirim oleh modem bisa ditampung dulu di buffer lainnya pada kernel. Ya. Jadi bergantian dia untuk menampung data pada buffer, sehingga lebih smooth ya. Kalau kita lihat di sini akan lebih smooth data yang akan disampaikan pada user proses. Ya. Jadi ini ilustrasi buffering. Kemudian terkait dengan mekanisme pengiriman data ya untuk ke perangkat I/O, seperti tadi saya katakan di awal, kita akan melihat 3 jenis ya. Satu, mekanisme yang kita sebut dengan program I/O ya, atau sering juga disebut dengan mekanisme polling, kemudian interrupt driven, dan DMA, direct memory access. Kalau pada polling ya, itu CPU secara periodik terus-menerus memeriksa status dari I/O device untuk periksa apakah akan ada data yang masuk atau keluar. Ya, jadi contohnya di sini. Jadi di gambar ini serupa dengan di sudut ini. Ya, misal user akan print sebuah string A, B, C, D, E, F, G, H. Ini kan ada di buffer dari user process. Untuk dia bisa di print, user prosesnya akan melakukan system call, ya, manggil kernel, sehingga data yang ada di buffer dari user process akan dikopikan ke
buffer yang ada di kernel. Ya. Jadi digambar di sini, jadi dikopikan ke sini, yang mana ini diwakili oleh fungsi ini, ya, copy from user buffer p count, ya. Nah, kalau program I/O, CPU-nya akan periksa, ya, terus menerus status register dari printernya, ya, apakah siap untuk menerima data atau tidak, ya, dan itu diwakili oleh while loop ini, ya, di polling. Kalau oke, dia kopikan isi dari PI, ya, PI itu data ke I dari buffer pada kernel ke data register dari printernya. Ya, dia lakukan ini terus-menerus sampai semua karakter pada string ini tercetak. Ya, sederhana ya, pemrogramannya juga sederhana ya. Ini cuma menggunakan while loop. Tapi apa keterbatasannya dari mekanisme program I/O ini? Dari gambaran yang kalian lihat tadi. Ada yang bisa menjelaskan? Kalau dari programnya gampang ya, cuma while loop. Masalahnya apa di sini? Ada yang bisa menjelaskan? CPU-nya sibuk ya Pak, karena ngeloop terus. Siap. CPU-nya sibuk ngurusin I/O ya. Dan ingat lagi tadi kan, I/O-nya sendiri sangat bervariasi ya, bisa sangat lambat, bisa sangat cepat. Kita bayangkan kalau dia I/O-nya sangat lambat, CPU-nya ikut lambat nggak? Kalau perangkat I/O-nya lambat, CPU jadi ikut lambat nggak? Ikut melambat nggak? Iya Pak. Ya, ikut melambat. Ya, jadi itu masalahnya. Jadi CPU-nya menjadi terbebani dengan tugas-tugas I/O. Ya, idealnya kita perlu mekanisme supaya CPU-nya melayani I/O kalau I/O-nya sudah siap. Ya, nah itu yang dilakukan dengan mekanisme interrupt driven. Ya, jadi cara lain yang lebih efisien dari sudut pandang CPU-nya adalah menggunakan interrupt. Ya. Jadi interrupt itu cara ya. Jadi contoh di sini ada interrupt controller. Jadi berbagai device itu tersambung ke jalur interrupt line dari interrupt controller ini. Kalau ada pemberitahuan dari IO device, interrupt controller ini akan memberitahu ke CPU-nya. Ya, sehingga saya lanjutkan di sini aja langsung ya. Sehingga dia akan, misalnya tadi ketika kita hendak print ya suatu string, CPU-nya akan berkomunikasi dengan printernya kalau printernya sudah siap, dan printernya sudah siap kalau dia memberikan interrupt kepada CPU-nya. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh pseudocode ini. Ya, jadi yang pertama sama ya, copy ya, dari buffer pada user space ke buffer dari kernel. Nah, di sini dia enable interrupts, artinya interrupt-nya diaktifkan ya, dan kalau tidak ada interrupt dia bisa melakukan hal lainnya ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini dia hanya kopikan yang karakter pertama saja ya. Jadi menggunakan while loop ini. Setelah itu dia jalankan scheduler. Jalankan scheduler artinya dia siap melakukan hal-hal lainnya ya, ataupun ada user proses lainnya yang tidak dijalankan ya. Kapan dia kembali menangani pengiriman data ini? Nah, itu akan diatur oleh interrupt handler ini. Jadi yang kanannya adalah
interrupt handler. Ya. Kalau interruptnya datang, dia akan jalankan pseudocode yang ini. Ya, jadi kalau count manual udah nggak data lagi, kalau masih ada data lagi, dia akan kopikan ke data register dari printernya, lanjut jalan, acknowledge interrupt-nya, kembali lagi. Ya, jadi dengan cara ini, setiap kali mau nyetak satu buah karakter, dia tunggu dulu apakah ada interrupt dari printer. Sambil dia menunggu itu, dia bisa melakukan hal-hal lainnya, ya, komputasi lainnya. Kalau yang tadi yang program I/O kan dia terus-menerus memeriksa ya sampai semua karakter tercetak. Kalau yang ini setiap kali dia cetak satu karakter, dia bisa melakukan hal lainnya, tunggu sampai ada interrupt dari printernya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, kalau cara seperti ini sebenarnya juga tidak terlalu efisien ya, karena bisa sering terjadi interrupt ya. Artinya misalnya kita mau menyetak string berisikan 100 karakter misalnya, ya. Setiap kali menyetak satu karakter, nunggu interrupt, jalankan lagi, balik lagi, nunggu interrupt, jalan lagi, balik ya. Jadi kalau dilakukan karakter per karakter, tampaknya ini juga belum sufficient seperti yang kita inginkan, ya. Nah, kalau kalian lihat di sisi praktikum, ya ada cara yang menggunakan cara yang disebut dengan DMA, ya, Direct Memory Access. Nah, yang di sini CPU ya cuma perlu berkoordinasi di awal perpindahan data dan di akhir perpindahan data. Jadi kalau kita nulis mau nyetak 100 karakter string menggunakan DMA, kalau yang sebelumnya 100 kali kena interrupt, kalau ini hanya 1 kali. Ya. Jadi DMA controllernya hanya akan melakukan interrupt ketika semua data tersebut telah berpindah ke controller pada I/O device-nya. Ya. Jadi di sini di awal CPU program DMA controllernya, setelah itu ya dia bisa melakukan berbagai komputasi lainnya. Ya. Dia serahkan tugasnya ke DMA controller untuk menangani perpindahan data dengan perangkat I/O. Ya, seperti ini. Jadi nanti ketika sudah selesai semuanya, baru DMA controller itu menginterrupt CPU untuk dia, misalnya kalau misalnya tadi kita mau baca data dari hard disk ke main memory, ya, jadi dia CPU-nya terinterrupt ketika semua data dari disk itu yang diperlukan sudah ada di memori, sehingga CPU bisa langsung mengakses data yang ada di memori. Ya, makanya DMA controller ini apa namanya memiliki berbagai keuntungan ya, jadinya membantu proses komunikasi dengan I/O ya, sehingga CPU bisa aktif melakukan komutasi lainnya. Dan ini bisa digunakan untuk berbagai perangkat I/O, termasuk juga tadi saat sesi praktikum bisa digunakan untuk perpindahan data pada main memory, ya, sehingga CPU tahunya udah beres saja data yang dia bisa gunakan, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan perbedaan antara program I/O ya dengan mekanisme polling, interrupt driven I/O, dan DMA atau direct memory access. Pak, Ya, tadi yang fungsi while itu apa ya, Pak? yang mana? Yang ada interrupt Ini? di ya ini, Yang Pak. yang ini? Iya, Pak. Ya ini dia lakukan hanya untuk yang karakter pertama aja. Kan 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 printernya harus diberitahu dulu kan bahwa ada karakter yang akan dikirim ya.
Jadi dia hanya yang pertama dia ngecek aja apakah statusnya ready atau enggak. Ya, kalau ready, dia akan kopikan karakter pertama pada stringnya ke data register dari printernya. Setelah itu dia tidak lagi melakukan polling, ya. Dia akan lanjutkan mencetak karakter lainnya dari fungsi interrupt handler ini. Dan interrupt handler ini akan aktif jika ada interrupt dari printernya, ya. Karena kalau ada scheduler setelah ini, berarti kan CPU bisa menjalankan hal lainnya, ya. Oke. Kalau yang tadi kan semuanya dia polling kan, yang program I/O ini kan semuanya dia polling sampai selesai. Bisa dilihat perbedaannya? Ini isi while ini apa ya, Pak? Isi dari while-nya. Iya. Ini printer status rec. Jadi ini adalah isi dari status register dari printer controllernya. Ya, ini bisa saja ini sudah dipetakan ke memori, makanya ini kan pakai ada tanda bintang ini, isi dari suatu pointer. Bisa dipahami maksudnya? Kan saya bilang tadi di awal, yang namanya controller yang mengendalikan perangkat I/O, ada beberapa register. Ada command register, ada data register, in out, sama status register. Status register itu adalah menandakan apakah controllernya itu ready untuk menerima data atau mengirimkan data. Ya, kalau belum ready, berarti belum bisa di, 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 apa namanya dipindahkan datanya ke perangkat I/O-nya. Ya, Um, uh, coba Pak balik yang ke interrupt, Pak. interrupt. Iya. Ya, yang mana? Jadi kan, jadi jalannya itu kan, misalnya ada AB nih, ada string AB. Berarti dia copy from user dulu kan. Terus dia masuk ke enable interrupt. Nah, Ya. pseudocode enable interrupt ini yang di B ini kan, Pak? Oh, bukan, yang di B ini interrupt handlernya. Di sini cuma mengatakan sekarang interrupt-nya diaktifkan. Artinya kan interrupt itu bisa di-enable kan, bisa di-disable kan. Ya. Ya. Oh. Ini yang ini cuma mengatakan diaktifkan, di-enable interrupt-nya. Kemudian kalau kemudian yang berikutnya kan misalnya ada scheduler, berarti CPU bisa saja melakukan hal lainnya. Terus kapan karakter berikutnya akan di print? Akan di print ketika ada interrupt dari printernya, dan setiap kali ada interrupt dari printer itu akan dijalankan suatu fungsi interrupt handler yang melakukan seperti yang dilakukan oleh B ini, gitu loh maksudnya. Ya, B ini adalah pseudocode untuk interrupt handlernya, gitu loh. Apa yang dimaksud dengan interrupt handler? Interrupt handlers adalah fungsi yang dijalankan ketika interrupt itu datang. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Pak, bisa. Ya. Oke, makasih, Pak. Maksudnya di sini ada mekanismenya ya. Ya ini interrupt handler, proses data. Ini kan CPU receive interrupt, transfer control to interrupt handler. Oke. Berikutnya ya beberapa contoh dari perangkat I/O. Di sini saya hanya pilihkan 2 ya. Jadi saya ingin perkenalkan jenis disk yang kita sebut dengan RAID ya, karena ini juga terkait dengan yang kita pelajari pertemuan sebelumnya ya, ketika kita membahas magnetic disk. Kemudian ada juga perangkat I/O yang disebut dengan clock ya. Jadi RAID itu adalah redundant array of independent disk. Ya, jadi pengaksesan disknya dilakukan secara
paralel ya. Jadi tujuannya apa? Untuk meningkatkan kinerja ya. Jadi kita bisa serentak tulis ataupun baca. Juga kita bisa manfaatkan apa namanya paralel di sini untuk menambahkan redundancy. Jadi untuk kehandalan. Ya, khususnya ini penting untuk server ataupun data center. Dan yang namanya disk ini dikendalikan oleh suatu controller ya, disebut dengan RAID controller. RAID controller inilah yang nanti akan mendistribusikan data kita. Tapi tentu saja ini transparan dari sisi pengguna. Cara untuk memecah-mecah data kita kemudian mendistribusikannya ya ke multiple drive disebut dengan stripping. Dan pada setiap disk, setiap strip itu bisa saja terdiri atas sejumlah sektor. Ya. Apa yang dimaksud dengan sektor? Ya kalian buka slide dari paparan pertemuan sebelumnya. Ya. Nah, RAID itu sendiri ada beberapa tipe ya atau disebut dengan level juga ya. Jadi ada RAID level 0 misalnya. Ya. Jadi contohnya adalah RAID level 0 menggunakan 4 buah hard disk. Ya, jadi masing-masing ini hard disk ya. Jadi hard disk 1, hard disk 2, hard disk 3, hard disk 4. Kemudian data kita misalnya dipecah menjadi 11 strip ya. Jadi 12 strip dari strip 0 sampai strip 11 dan ke-12 strip itu bisa saja didistribusikan ke 4 hard disk ini. Jadi disk pertama menyimpan strip 0, strip 4, strip 8 dan seterusnya ya. Jadi ketika dilakukan secara paralel ini juga meningkatkan kinerja penulisan dan pembacaan data ya. Karena bisa serentak dibaca data yang disimpan pada 4 buah disk ini. Kalian bayangkan kalau hanya disimpan pada 1 buah disk ya kan kalau kalian minggu lalu kan apa lengan disknya mesti maju mundur dan dia berputar ya sampai semuanya terbaca. Nah, kalau ini bisa serentak dilakukan pada dari masing-masing disk ya. Tapi kalau RAID level 0 ini belum ada redundansinya ya karena belum ada backup hard disknya. Kalau kita konfigurkan RAID kita menjadi RAID level 1 ya, di mana RAID level 1 itu memerlukan 2 kali jumlah hard disk ya dibanding RAID level 0. Di sini terlihat pendistribusian datanya serupa ya sama, tapi ada backup disk di sini ya. Jadi kalau misalnya disk yang pertama crash, cadangannya masih ada di sini ya. Strip 0, strip 4, strip 8 ada di disk yang ini. Nah, ini kalau kita lakukan strip by strip, ada juga yang melakukannya bit per bit ya. Jadi data itu dipecah bit per bit, kemudian setiap bit itu kemudian didistribusikan ke masing-masing hard disk, dan tentunya ini lebih kompleks ya karena namanya bit berarti perputaran dari setiap disk itu harus sinkron. Itu RAID level 2. Ada juga RAID level 3 masih level bit. RAID level 4 levelnya strip. Tapi kalau kita perhatikan di sini redundancy disediakan, tapi jumlah hard disknya lebih hemat ya. Kalau tadi kan kalau disk yang utama itu 4 disk, backupnya juga 4 disk. Kalau yang ini backupnya hanya 1 buah disk. Loh kok bisa dia sebagai redundancy? Karena yang disimpan di hard disknya adalah parity-nya, ya parity-nya. Jadi kalau misalnya hard disk yang ini crash, ya, maka kita bisa ganti dengan hard disk baru. Kemudian hard disk baru itu bisa kita gunakan untuk recover strip 1, strip 5, strip 9 berdasarkan informasi dari strip lainnya dan parity bitnya dan parity-nya ya. Demikian juga kalau yang ini crash, kita bisa hitung ulang nilai parity-nya dari informasi strip yang ada di semua hard disk lainnya ya. Dengan RAID level 5 ya parity-nya itu didistribusikan ya sehingga mengurangi beban overload pada parity drive ini. Jadi dia distribusikan. Jadi ada banyak jenisnya ya atau banyak levelnya RAID ini, dan pemilihannya itu saya tergantung pada
konteks penyimpanan data yang kita perlukan ya. Dengan read level 6 read level 5 ya, terakhir saya lupa kok ada read level 6 di slide ini. Ya seperti ini ya, didistribusikan parity-nya. Perangkat I/O lainnya ya, itu yang mau saya tunjukkan ini adalah clock ya. Jadi dia nggak terlihat secara eksplisit sebagai perangkat I/O ya. Berbeda dengan kalau kita bahas keyboard, hard disk, mouse, monitor, sesuatu yang terlihat oleh kita sebagai input atau output dari sistem komputer kita. Tapi yang namanya clock ini juga sebenarnya adalah I/O ya, karena dia memberikan masukan detak waktu kepada sistem kita ya. Jadi yang namanya clock tugasnya apa? Membentukkan real time clock, menghasilkan clock signal, mengatur durasi CPU dan lain-lain. Implementasinya tentunya ada hardware-nya ya. Jadi ada crystal oscillator-nya ataupun ada juga bentuknya sudah di-embedded ke dalam satu chipset ya untuk menyediakan real time clock dan software untuk memprogram clock ini. Clock itu seperti apa sih bentuknya? Ini kira-kira gambaran seperti ini ya. Jadi di motherboard kalian kalau misalnya clocknya dibuat eksternal ya, dia akan ada komponen seperti ini yang terpasang. Ada juga yang clock yang sudah dibuat embedded ya, internal pada suatu chipset tertentu ya sebagai real time clock. Tapi apapun bentuknya, fungsinya dia adalah memberikan detak waktu yang akurat untuk sistem komputer kita. Pengertian saya akurat itu ya ditentukan oleh spesifikasi dari material kristalnya ya. Walaupun dia mungkin tidak seakurat jam atom, tapi cukup memadai untuk keperluan sistem komputer kita. Jadi dia suatu material tertentu, ketika diberikan suatu voltase tertentu, dia akan memberikan suatu detak waktu yang presisi untuk sistem komputer kita. Misalnya frekuensinya 500 MHz, ya, maka dalam 1 detik dia menghasilkan 5 kali 10 pangkat 8 detak ya. Jadi per detaknya itu 1 per 5 kali 10 pangkat 8 detik ya, seperti itu. Nah, apakah kemudian clock ini bisa diprogram? Ya bisa ya diprogram ya, kalau kita perhatikan misalnya kristal osilator itu punya spek frekuensi tertentu ya. Kalau kita ingin diberikan detak waktu pada frekuensi atau periode yang berbeda, ya kita harus program ya. Tentunya yang bisa kita program menghasilkan detak yang frekuensinya lebih rendah ya daripada detak dari kristalnya. Kita nggak bisa percepatnya. Jadi, dan itu kita bisa lakukan dengan cara ilustrasi seperti ini ya. Jadi kita berikan suatu angka misalnya ya ke counter ini. Kemudian setiap kali kristal osilatornya berdetak, kita turunkan angkanya. Ketika angkanya sudah mencapai 0, kita minta untuk diberikan interrupt kepada CPU kita. Jadi satu sistem itu bisa dibuat ada kristal osilatornya, ada counternya, kemudian setiap detak nilai counter diturunkan. Kalau sudah 0, dia kemudian generate suatu interrupt. Dengan itu kita bisa mengatur berapa frekuensi clock peak yang kita inginkan. Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa buat untuk one shot mode ataupun secara periodik ya, disebut dengan square wave mode. Hasilnya apa? Suatu clock peak ya. Dan clock peak itu kalau masih ingat diperlukan ya pada sistem komputer kita untuk beberapa
berbagai keperluan, ya. Salah satunya ketika kalian membahas apa aging algorithm, ya kan, kita punya clock tick. Jadi pada clock tertentu kita reset misalnya nilai counter pada algoritma penggantian page kita, ya. Bagaimana kita mengatur eh, apa namanya nilai counter kita supaya kita mendapatkan frekuensi clock tick yang kita inginkan. Misalnya contoh ini ya, kalau kita gunakan kristal oscillator dengan frekuensi 500 MHz, ini berarti tadi seperti saya katakan tadi, setiap detik dia menghasilkan 5 kali 10 pangkat 8 pulsa atau detak jam, ya. Sehingga tiap pulsa itu atau setiap detak itu periodenya adalah 1 dibagi 5 kali 10 pangkat 8 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 9 second. Ya, ini sama dengan 2 nanoseconds, ya, atau bukan, 2 kali 10 pangkat minus 9 seconds ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 milisecond sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 nanosecond, ya. Nah, periodenya sekian, ya, 2 kali 10 pangkat minus 6 milisecond. Kita kan mau berikan suatu angka pada holding register kita untuk dipindahkan ke counter kita. Setiap kali detak itu datang, dia berkurang 1 nilai counternya. Kalau sudah 0, generate interrupt, ya. Kalau kita mau clock tick kita itu datang setiap 1 milisecond, ya, berarti kan istilahnya kita harus perlambat, ya, harus perlambat apa namanya kecepatan detak dari kristalnya ini supaya sekarang detaknya datang setiap 1 milisecond, ya. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara kita berikan angka 1 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 6, ya, sama dengan 50.000 pada counter kita, ya. Karena setiap 2 kali 10 pangkat minus 6, angka 50.000 ini akan berkurang 1, ya. Sehingga akhirnya ketika dia mencapai 0, kita sudah mencapai durasi 1 milisecond. Itu kemudian kita gunakan untuk interrupt untuk menghasilkan clock tick, ya, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, tadi kan saya di awal mengatakan kuis akan dimulai jam 16 ya, 00, cuma sekarang udah jam 16.04. Saya sekarang akan upload soal kuisnya, ya. Kalian bisa langsung kerjakan dan nanti due date-nya saya mundurkan 5 menit lah. Oke, saya upload dulu.